Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada, dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Jadi alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan lanjutan cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia sedangkan tidak berkelimpangan harta. Jadi setelah kemarin semua berjalan dengan lancar, pernikahan adik saya sudah berjalan dengan lancar, maka alhamdulillah saya kembali di kampung istri saya, dan setelah itu kami kembali lagi beraktivitas seperti biasanya menjadi tukang batu. Dan saya ikut lagi dengan salah seorang untuk bekerja sebagai tukang batu. Namun kami diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, entah apa sehingga itu semua terjadi. Karena banyak teman-teman kerja kami yang mungkin tidak sedangan dengan saya ataupun bagaimana, tapi pada saat itu saya sangat membutuhkan pekerjaan karena ingin menafkahi istri dan saya punya anak. Kemudian saya seakan-akan untuk diberhentikan bekerja dengan tidak secara langsung. Ketika saya pergi sholat, maka teman-teman kerja saya menghabiskan semua makanan dan tidak menyimpankan saya sedikit pun. Dan yang lebih parahnya lagi, tabung gas dicabut kemudian disembunyikan. Saya pulang dari sholat, maka tidak ada lagi makanan tersisa. Jadi saya mencari sesuatu panci, kemudian saya memasak pakai kayu, kemudian saya memasak mie karena waktu sudah kepepet karena ingin kembali bekerja lagi karena sudah istirahat. Dan semua itu saya kemudian setelah itu ujang-ujang yang saya dapatkan pada saat bekerja di saat itu, maka kami terus diuji. Maka pada suatu hari motor saya dikanjal gasnya, kemudian full. Maka tiba-tiba ada orang telepon saya untuk suruh saya ke rumahnya, dengan tidak sadar bahwa motor saya sudah dikanjal gasnya. Maka tiba-tiba saya starter tangan, kebetulan giginya masih juga, maka lompat itu motor. Seandainya saya tidak menghantamkan motorku di pagar, maka rumahnya orang yang saya tabrak. Dan pada waktu itu ketika saya tabrak rumahnya orang, pasti saya akan ganti rugi, dan tidak tahu juga saya apakah saya cedera atau bagaimana. Tapi semua itu saya selalu bersangka baik kepada Allah bahwa mungkin Allah ingin memberikan saya sesuatu petunjuk, atau ini adalah ujian untuk menguji daripada kesabaran saya, mental saya dalam bekerja, bahwa jangan mudah menyerah bila mendapatkan sesuatu ujian yang seperti demikian. Maka saya tetap bertahan. Akhirnya saya bertahan bekerja. Namun pada saat itu saya selalu ada pikiran di dalam hati bagaimana caranya supaya saya ini bisa mandiri bekerja tanpa ikut dengan orang. Saya selalu berdoa ketika saya sholat malam. Saya berdoa kepada Allah, bagaimana ya Allah supaya saya bisa mandiri. Istilahnya saya tidak selalu berharap untuk mengharapkan pekerjaan melalui dari orang, istilahnya pakai perantara. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang istilahnya saya langsung dengan pemilik rumah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi alhamdulillah betul-betul Allah menjawab daripada doa saya, sehingga saya sudah bisa bekerja dengan
apalagi namanya dengan mandiri. Jadi alhamdulillah saya sudah bisa bekerja dengan mandiri karena berhasil melewati daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya. Jadi sampai di sini video yang saya buat. Tunggu daripada video-video selanjutnya untuk mengetahui daripada cerita atau kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia meskipun tidak berkelimpangan harta. Sekian yang saya bisa sampaikan. Ada ya bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.